Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardayanti dengan DIN 2002222120, ruang AP reguler 3 semester 4 Universitas Muhammadiyah Sinjai. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final IK 4 artikel yang berjudul Pandangan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dewasa ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin melesat mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi turut menjadi pendukung berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk mendapatkan informasi serta berkomunikasi dalam waktu yang singkat kapanpun dan dimanapun. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang sebesar-besarnya bagi siapa saja yang ingin mendapatkan informasi atau hal baru lainnya. Dengan adanya perkembangan iptek, kita mendapatkan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Bahkan saat sekarang ini, hampir setiap orang tidak bisa terpisah dari adanya teknologi. Setiap orang memanfaatkan alat komunikasi langsung jarak jauh seperti HP untuk berhubungan dengan orang lain yang berjauhan. Orang kalau ingin bepergian ke luar negeri tidak lagi memerlukan waktu yang lama karena mereka tinggal naik pesawat terbang dengan beberapa jam saja. Mereka sudah sampai di tempat tujuan yang dituju. Selain itu, berbagai kegiatan yang pada awalnya dilakukan dengan menggunakan banyak tenaga manusia untuk mengerjakannya, kini dengan adanya perkembangan iptek, semuanya itu dapat teratasi dengan penggunaan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan waktu yang relatif lebih cepat daripada menggunakan tenaga manusia secara manual. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan, komputer dahulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya apalagi menggunakannya. Namun, seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone atau HP sudah menjadi benda yang menjamur, di mana tidak hanya orang-orang tertentu yang mampu menggunakannya. Bahkan anak-anak di bawah umur pun dapat menggunakannya. Inilah aktivitas terutama pengaruh positif perkembangan iptek di era globalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat kita, dan mempermudah meluasnya berbagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan serba ketinggalan, terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. Hal ini memaksa kita untuk mau tidak mau harus bisa dan selalu mendapatkan berbagai informasi. Pada masa dahulu, kegiatan pengiriman berita sangat lambat. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut masih dilakukan secara tradisional, baik itu secara lisan maupun dengan menggunakan sepucuk surat. Namun sekarang kegiatan semacam ini sudah hampir punah, di mana perkembangan iptek telah merubah segalanya dan kita pun tidak perlu menunggu lama untuk mengirim atau menerima berita. Memberikan berbagai kemudahan, perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Adapun islamisasi iptek, salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lain adalah penekanannya terhadap masalah ilmu Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam yang telah memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam.
Dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang tinggi. Sumber utama ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan ilmu pengetahuan tersebut, Dialah yang menurunkan ilmu pengetahuan melalui ayat ilahinya dan insaniyahnya sebagai epistemologi ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran sebagai ayat ilahiyah dan hadis adalah basis perumusan teori dalam tradisi pengetahuan lain. Selain sumber ilahiyah tersebut, terdapat pula diri insariyah atau potensi-potensi manusia. Potensi manusia untuk berpikir, untuk menemukan ilmu pengetahuan baik melalui dirinya sendiri maupun alam sekitarnya. Adapun menurut Kunto Wijoyo, paradigma Al-Quran berarti suatu konstruk pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana Al-Quran memahaminya. Konstruk ilmu pengetahuan itu dibangun oleh Al-Quran. Pertama-tama dengan tujuan agar kita memiliki hikmah yang atas dasar itu dapat dibentuk perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai normatif Al-Quran, baik pada level moral maupun sosial. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dan bacalah Tuhanmu yang Maha Esa yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat di atas sebagai ayat yang pertama kali turun yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hira. Kata Iqra yang berarti bacalah, perintah membaca tersebut adalah acuan dasar belajar kendati membaca di sini diperuntukkan menyebut nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Namun Al-Quran itu sendiri menghendaki membaca apa saja selama membaca itu dalam konteks makro, bermanfaat dan berskala kemanusiaan. Kata baca disinilah dapat dimaknai pula sebagai perintah. Telitilah, amatilah, dalamilah. Meneliti dan mengamati apa saja baik kekuasaan Allah, tanda-tanda alam, ilmu yang diturunkan baik yang tersurat maupun yang tersirat. Hal ini mencakup secara umum yang berkaitan kegiatan manusia untuk mengetahui segala sesuatu yang dapat membawa manfaat dan kemaslahatan manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Selanjutnya dari wahyu pertama Al-Quran diperoleh isyarat bahwa ada dua cara perolehan dan pengembangan ilmu, yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengajar dengan pena yang telah diketahui manusia lain sebelumnya dan mengajar manusia tanpa pena yang belum diketahuinya. Cara pertama adalah mengajar dengan alat atas dasar usaha manusia, sedangkan cara kedua mengajar tanpa alat dan tanpa usaha manusia. Walaupun berbeda, keduanya berasal dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkan dan menikmati manfaatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Berkali-kali Al-Quran menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang-orang yang berpengetahuan. Al-Quran memerintahkan manusia untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan ilmiahnya, karena manusia memiliki naluri selalu haus akan rasa ingin tahu apa saja yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat menjadi pemicu manusia untuk terus mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepadanya. Seperti yang terdapat di surah Al-Anbiya ayat 80 mengungkapkan bahwa telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk guna memelihara diri dalam peperanganmu. Dari ayat terlihat jelas bahwa manusia telah diperintahkan membuat sarana teknologi untuk menunjang aktivitas dan kelangsungan hidupnya. Maka tidak heran jika kembali mereview sejarah
yang sebelum abad ke-10 Masehi, manusia-manusia muslim, pemikir-pemikir muslim telah mampu memperlihatkan teknologi dan produktif dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keunggulan umat Islam dalam ilmu pengetahuan dan teknologi masa lalu sangat mempengaruhi kehidupan dan kemajuan ilmu pengetahuan hingga masa-masa kejayaan Islam hingga di bidang ini mengalami kemunduran. Akhirnya ilmu dan pengetahuan dan teknologi umat Islam itu beralih ke dunia barat hingga era modern ini. Barat masih menjadi pengendali utama teknologi. Maka Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Perang surah At-Taha. Kemudian epistemologi Islam telah memberikan batasan-batasan nilai dalam menata dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk implementasinya dalam kehidupan islamisasi. Iptek yang telah diprakarsai ilmuwan muslim modern patut selalu dipromosikan, mengingat teknologi diorientasikan pada cara-cara praktis dan kurang membawa kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Pentingnya iptek dalam ajaran Islam sebagai langkah mengantarkan manusia menuju pada pola kehidupan yang damai. Dalam aspek aksiologi, memandang ilmu pengetahuan syarat dengan nilai-nilai moral atau moral value. Dengan kata lain, ilmu itu tidak netral nilai, melainkan dalam ilmu pengetahuan itu terkandung nilai-nilai luhur berdasarkan ajaran Islam yang mengkristal pada akar-akar ilahiyah. Oleh karena itu, pengembangan iptek hendaknya tetap menyelaraskan pada asas-asas dan nilai-nilai ajaran teologis Islam. Kesadaran akan dikembangkannya iptek sebagai rahmatan lil alamin. Disinilah pentingnya manusia memilah dan memilih pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan teknologi sesuai kapasitas dan kebutuhannya. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan kasiran. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.